Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Senin pagi tanggal 23 Maret 2020 ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran melalui online ya Nak ya. Karena memang kondisi dan situasi saat ini yang belum memungkinkan untuk kita beraktivitas seperti biasa. Apalagi di hari Minggu kemarin itu pasien yang terkena virus corona sudah bertambah. Minggu kemarin itu yang Ibu tahu itu jumlahnya sudah mencapai sekitar 500 orang. Makanya Bu Guru ulang lagi pesannya, anak-anak diliburkan itu untuk memutus penyebaran virus corona. Jadi nggak usah keluar rumah ya Nak ya, di rumah aja kita belajarnya biar kita lebih aman, diri kita lebih aman. Nah ini ya subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Udah ya lihat foto-fotonya. Sekarang kita mulai belajar nih, kebersamaan di tempat wisata. Kita baca sama-sama yuk Nak. Setiap libur panjang anak-anak biasa berwisata. Lia pergi berlibur bersama keluarganya. Lia berlibur ke kebun binatang. Di kebun binatang, mereka melihat tingkah aneka binatang. Keluarga Lia sangat bahagia. Tuh, Lia pergi ke kebun binatang sama ayah, ibu, dan kakaknya. Lagi ngelihat apa itu ya? Macan tutul apa itu ya yang dilihat ya di kebun binatang? Anak-anak pasti udah pernah deh ke kebun binatang. Sekarang bisa buka bukunya pada halaman 179 pembelajaran 1. Di bagian bawah halaman 179, ayo membaca. Di situ ada dongeng tentang kota Surabaya. Namun sebelumnya bisa dilihat tuh di gambar 4.1. Di situ ada lambang kota Surabaya tuh, terdiri dari 2 ekor hewan. Nah dari 2 ekor hewan ini nih nanti akan terinspirasi nama kota Surabaya. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa baca dongengnya di halaman 180. Nah ini nih dongengnya nih, ada di halaman 180. Dongeng asal-usul nama kota Surabaya. Anak-anak dibaca dulu ya Nak ya, dongengnya enak ya. Nanti kalau anak-anak sudah baca dongengnya, di halaman 181 ada pertanyaan. Nah ini nih pertanyaannya. Di halaman 181 menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. Soalnya ada 5. Bu Guru enggak minta anak-anak untuk menulis soal ataupun jawabannya. Hanya saja Bu Guru minta nanti Umi atau Abi yang membacakan pertanyaan ini. Terus anak-anak harus jawab pertanyaannya sesuai dengan dongeng asal-usul nama kota Surabaya. Ya, ingat Bu Guru ulang lagi. Yang baca pertanyaannya Umi atau Abi. Terus anak-anak biar ketahuan nih tadi dongengnya bacanya serius atau enggak. Jadi nanti ketahuan sama Umi atau sama Abi ya Nak ya. Nah nih pertanyaan selanjutnya tadi berdasarkan dongeng tentang asal-usul nama kota Surabaya. Soalnya ada 5 ya Nak ya. Kemudian di bagian bawahnya ayo membaca. Di situ ada pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Ikan sura dan buaya membagi wilayah menjadi 2 bagian. Wilayah daratan dikuasai oleh buaya. Wilayah lautan dikuasai oleh ikan sura. Dilihat di halaman sebelahnya, halaman 183. Nah ini di halaman 183 ya. Kita lanjutkan kembali. Dahulu mereka menguasai 2 wilayah tersebut bersama-sama. Karena berselisih, mereka membaginya. Bisa dilihat di gambar yang pertama.
gambar seluruh wilayah sebelum disepakati. Tadinya satu bagian tuh, hanya karena buaya dan ikan suranya bertengkar, berkelahi, akhirnya wilayah yang satu bagian tadi dipecah menjadi dua. Tuh bisa dilihat di bawahnya, luas wilayah setelah disepakati. Wilayah ikan sura adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Ingat, kalau dibagi dua, besarnya harus apa kemarin? Ayo, harus sama besar. Masih di halaman 183. Sekarang kita lihat bagian bawahnya. Ayo berlatih menyatakan pecahan pada gambar. Berdasarkan bagian gambar yang diarsir, nyatakan pecahannya. Itu dilihat gambar yang pertama, ada gambar bangun datar apa di situ, ayo. Yang pertama ada itu ya, ada persegi. Dilihat bagian yang diarsirnya, terus dijawab sebelahnya. Berdasarkan bagian gambar yang diarsir, nyatakan pecahannya. Yang pertama, ayo pecahan berapa dia? Gambar yang pertama, terus gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Nah, tugasnya sekarang yang ini nih. Bu Guru minta anak-anak gambar seperti yang ada di halaman 183 di buku tulis anak-anak, kemudian nyatakan pecahannya. Ya, disiapkan dulu buku tulisnya. Setelah tadi anak-anak mengerjakan tugas pada halaman 183, sekarang bisa dilihat bukunya pada halaman 184. Ayo lakukan memasukkan gambar sesuai pecahannya. Hubungkan gambar berikut sesuai pecahannya. Ada gambar apa ya di situ? Itu termasuk binatang buas ya. Ya, itu adalah ikan hiu. Dilihat yang pertama, ikan hiunya ada berapa, Nak? Kita hitung 1, 2, 3. Itu menunjukkan pecahan berapa yo? 1/4 kah? 1/3 atau 1/2? Ya, menyatakan pecahan 1/3 ya. Terus gambar yang kedua, ada berapa ikan hiunya dihitung? Menyatakan pecahan berapa? 1/2 ya. Terus gambar yang terakhir, ada berapa ikan hiunya? Ada 4, berarti menyatakan pecahan 1/4. Bu Guru yakin kalau yang ini pasti anak-anak bisa semua. Sekarang kita lihat bagian bawahnya yang ayah membaca, membuat patung tanah liat. Di Surabaya, kita baca sama-sama yuk. Di Surabaya terdapat kebun binatang. Banyak hewan dipelihara di sana. Anak-anak berkeliling melihat hewan-hewan yang ada. Para pengunjung sangat senang. Ani dan beberapa temannya melihat ikan. Ikan ada yang dipelihara di kolam ataupun akuarium. Mereka memperhatikan ikan-ikan secara teliti. Mereka ingin membuat patung ikan. Patung dibuat dari tanah liat. Nah, sekarang lihat di halaman 185, gambar 4.3, melihat ikan di kebun binatang. Di situ ada Ani sama teman-temannya tuh lagi ngeliat ikan di kebun binatang di daerah Surabaya ceritanya. Nah, sekarang kita lihat bagian bawahnya. Ayo berkreasi membuat patung. Buatlah patung ikan sesuai kreasimu. Bisa dilihat di situ bahan-bahannya ada apa aja. Yang pertama tanah liat, minyak goreng, terus ada cat, ada yang buat alasnya triplex atau kertas tebal sama air. Kemudian ada langkah-langkah membuatnya di situ. Untuk membuat patung ini, Bu Guru minta sekarang anak-anak bikin nih di rumah. Bikinnya nggak mesti hari ini, tapi ketika hari pertama kita masuk sekolah, Bu Guru mau anak-anak bawa hasil patung kreasi anak-anak. Nggak mesti berbentuk ikan, bisa berbentuk apa aja, bebas bentuknya. Boleh bunga, boleh tempat pensil, atau boleh juga bentuk bintang. Pokoknya banyak, nanti anak-anak bisa ngeliat di internet bentuk-bentuk kreasi dari tanah liat ya. Nanti hasil karyanya bisa dibawa di hari pertama ketika anak-anak masuk sekolah.
Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 pada halaman 187. Di situ sudah ada ayam membaca permainan menggendong di air. Bisa dilihat ya nak ya, kita baca sama-sama. Anak-anak cukup lelah mengelilingi kebun binatang. Cuaca siang hari juga panas. Setelah istirahat, anak-anak ingin bermain di air. Tuh dilihat tuh gambarnya, gambar 4.4. Permainan berjalan sambil menggendong. Dan kembali di halaman 188, kita baca sama-sama ya. Mereka mengunjungi kolam renang terdekat. Anak-anak bermain di air. Mereka melakukan beberapa permainan air. Adi dan beberapa temannya ingin lomba berjalan sambil menggendong temannya. Permainan dilakukan berpasangan. Mereka berpasangan dengan besar tubuh yang seimbang. Setelah aba-aba, mereka mulai berjalan. Pasangan paling cepat sampai sebagai pemenang. Anak-anak berhati-hati melakukan permainan. Mereka sangat senang. Pasti ini senang banget nih, apalagi mainnya di air. Hanya saja kayaknya kalau untuk anak perempuan ini kurang tepat ya. Mungkin kalau kelas laki-laki nggak apa-apa nih menggendong di air. Tapi sekarang anak-anak bisa lihat buku anak-anak pada halaman 191. Bagian bawah yang ayah membaca, di situ ada melengkapi kata sapaan dengan benar. Kamu tentu sudah pandai mengidentifikasi kata sapaan. Kamu juga sudah mampu menggunakan kata sapaan. Gunakan kata sapaan dengan sopan. Bisa dilihat bagian bawahnya. Ayo berlatih melengkapi dialog dengan kata sopan. Coba lengkapilah dengan kata sapaan yang sesuai. Oh, ini yang atas salah nih perintahnya nih. Melengkapi dialog dengan kata sapaan maksudnya enak ya. Lengkapilah dengan kata sapaan yang sesuai. Di situ ada percakapan ikan sura dan buaya sesuai dengan dongeng yang tadi ada di halaman 180. Karena ini terlalu panjang untuk ditulis, jadi Bu Guru minta anak-anak cukup membaca, kemudian dijawab kata sapaannya itu kata sapaan apa aja sesuai dengan dongeng yang ada di halaman 180 ya. Dibaca sampai halaman 192 nak ya. Jangan lupa dibaca menggunakan kata sapaan. Demikian tugas untuk hari ini. Rajin belajar nak ya di rumah ya nak ya. Jangan keluar rumah. Belajar sama Umi dan Abi atau yang punya kakak atau adik, belajar bareng biar lebih seru belajarnya. Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.